Selalu ada jawaban. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Aku berharap kalian semua sehat. Kembali kita dalam materi pelajaran kita tentang bisnis retail dengan melanjutkan materi kita yaitu tentang perilaku konsumen. Pada saat ini topik bahasan kita adalah tentang perilaku pasca pembelian. Mari kita perhatikan materi ini di slide berikut. Setelah membeli produk di ruang retail atau di toko retail, konsumen dapat merasa puas atau tidak puas atas pelayanan dan produk yang diperoleh di toko retail tersebut. Tugas pengecer adalah memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Jadi, di dalam pasca pembelian ini tugas daripada toko retail itu untuk mengetahui apakah konsumen itu merasa puas dengan pelayanan kita atau tidak. Ada dua kemungkinan di dalam pasca pembelian. Yang pertama, konsumen merasa puas atas pembelian yang dia lakukan, dan yang kedua, konsumen merasa tidak puas atas pembelian tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai pengusaha retail harus mengetahui apakah benar konsumen ini dipuaskan dengan pelayanan, dengan produk yang kita berikan. Oleh karena itu, mari kita dalami materi ini lebih lanjut lagi. Tugas pengecer adalah memantau pasca pembelian. Itu yang pertama adalah tindakan pembelian, tindakan pasca pembelian. Para pelanggan toko retail akan melakukan evaluasi jika terdapat beberapa konsumen yang tidak puas. Mereka mungkin dapat mengurangi atau mengembalikan produk tersebut. Mereka juga dapat mengambil tindakan seperti mengajukan keluhan kepada distributor yang bersangkutan. Hal lain yang perlu dilakukan pasca pembelian oleh konsumen adalah pengecer harus menjaga komunikasi yang efektif dengan para pembeli dan memberikan tindakan-tindakan yang meningkatkan kepuasan kepada konsumen. Jadi tindakan yang pertama itu adalah bagaimana mengatasi rasa kecewa, rasa tidak puas daripada konsumen tersebut. Di dalam berkomunikasi sebaiknya harus tetap dijaga, jangan terpancing dengan emosi. Yang kedua adalah pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Para peritel atau pengecer hendaknya mengetahui hal yang telah dilakukan oleh para pembeli terhadap produk yang dibelinya dan memberikan solusi agar produk bisa tetap bermanfaat dalam waktu yang optimal. Jika konsumen membuang produk, peritel harus mengetahui alasan mereka membuangnya. Jadi kita sebagai penjual jangan tidak mau tahu. Jika ada konsumen membuang produk, kita harus tahu kenapa bisa sampai membuang produk tersebut. Ya, jangan kita merasa sudah, aku kan sudah dibelinya, terserah dia mau diapakan produknya, itu urusan dia. Tidak seperti itu. Yang berikutnya adalah yang ketiga, kepuasan pasca pembelian. Konsumen memiliki harapan pada suatu produk berdasarkan pesan yang diterima dari penjual retail, teman, dan sumber-sumber informasi lainnya. Jika penjual melebih-lebihkan manfaat suatu produk tetapi konsumen tidak mengalami harapan yang tidak tercapai dari produk tersebut, maka akan menyebabkan ketidakpuasan. Tingkat kepuasan pasca pembelian menunjukkan bahwa para pengecer harus menyebutkan kualitas produk sebenarnya. Dengan demikian, konsumen akan merasa puas atau merasa tidak tertipu. Jadi kita jangan membuat mengarang-arang kelebihan-kelebihan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Karena ketika konsumen membeli dan ternyata tidak seperti apa yang disampaikan oleh penjual, itu akan sangat mengecewakan. Kita harus jujur di dalam penjualan. Ya katakan ya, kalau tidak ya katakan tidak. Di luar daripada itu hal-hal yang tidak baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Tipe-tipe proses pembelian konsumen. Berikut berbagai tipe proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama namanya proses complex decision making. Proses ini terjadi apabila keterlibatan kepentingan pada pengambilan keputusan
Contoh, pengampilan untuk membeli produk minuman botol. Dalam kasus seperti ini, konsumen secara aktif mencari informasi untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pilihan merek dengan menetapkan kriteria tertentu seperti minuman botol berupa teh, sirup, atau air mineral. Jadi, proses kompleks decision making, artinya ada banyak produk-produk yang menjadi pilihan daripada konsumen. Jadi di mana di sini konsumen harus membandingkan produk yang satu dengan yang lain supaya dia tidak merasa dikecewakan. Dan yang kedua, proses brand loyalty. Saat pembeli di toko retail mungkin akan membeli barang dengan pilihan berulang. Konsumen belajar dari pengalaman di masa lalu dan membeli merek yang memberikan kepuasan dengan sedikit atau tidak ada proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ini artinya bahwa konsumen sudah sangat percaya dengan satu merek yang dia pilih. Jadi kalau dia datang ke toko, dia tidak perlu lagi memikirkan produk-produk lain. Dia akan memilih satu produk yang dia yakini sudah memberikan kepuasan kepada konsumen tersebut. Disebut dengan proses brand loyalty atau konsumen yang loyal terhadap satu merek. Yang berikutnya adalah kepuasan konsumen. Permintaan pembeli di toko retail terhadap barang atau jasa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Namun, kepuasan konsumen untuk tindakan pembelian dan konsumsi pada dasarnya terjadi karena barang atau jasa tersebut mempunyai nilai guna. Nilai guna atau utilitas adalah kepuasan yang diperoleh konsumen karena mengkonsumsi barang atau jasa. Berikut penggolongan nilai guna suatu barang atau jasa. 1. Nilai guna total atau total utility. Merupakan nilai kepuasan secara keseluruhan yang didapat konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada nilai ini, jumlah konsumen sama dengan nilai guna totalnya. Merupakan kepuasan secara keseluruhan yang didapat konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang, baik itu kepuasan secara kualitas, kepuasan secara pelayanan, kepuasan secara brand. Ya, secara total produk itu memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua, nilai guna marginal utility, merupakan pertambahan nilai kepuasan yang didapat konsumen sebagai akibat dari pertambahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Artinya, nilai guna daripada produk itu ada tersendiri, ya. Ada nilai guna, nilai tambah dari produk tersebut. Contoh, misalnya kita membeli produk kecap. Produk kecap ini memiliki kemasan yang terbuat dari botol minum. Ya, dibuat seperti desain botol minum. Ketika konsumen itu membeli produk di mana kecap bermanfaat dan digunakan untuk penyedap makanan, dan kemasannya bisa dia gunakan nanti untuk menjadi botol minum anaknya ke sekolah. Ini merupakan nilai guna marginal, ada nilai tambah yang diperoleh. Yang ketiga adalah nilai guna menurun, yang biasa disebut diminishing utility, yang disebut dengan hukum Gosen yang pertama, yaitu menurunnya suatu nilai guna barang atau jasa setelah mencapai titik kepuasan tertentu. Dengan kata lain, nilai guna suatu barang atau jasa jika dikonsumsi secara terus-menerus, mula-mula nilai gunanya meningkat, namun secara berlahan-lahan akan menurun dan akhirnya akan terjadi kejenuhan. Misalnya makanan yang kita makan pada saat lapar memiliki kepuasan yang tinggi dan akan mengalami penurunan ketika makanan tersebut dimakan tidak pada sedang lapar. Jadi nilai guna yang ketiga itu adalah nilai guna menurun. Jika produk itu kita konsumsi secara terus-menerus, itu nilai gunanya akan menurun. Kita sudah jenuh, sudah tidak enak lagi karena sudah terlalu sering kita mengkonsumsinya. Oleh karena itu kadang-kadang orang akan beralih kepada produk lain. Seperti itu. Jadi ini dulu materi kita pada saat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang kamu kurang pahami, boleh bertanya kepada Ibu Tinar melalui WA.
Thank you very much. See you tomorrow. Sehat-sehatlah kalian semua. Di akhir kata saya tetap mengucapkan terima kasih. Moga-moga kita sehat selalu. Tetaplah menjaga kebersihan, menjaga jarak, menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita hanya berikhtiar, Tuhanlah yang menentukan. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang.